Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Ayu. Di sini kita akan mempelajari mata pelajaran Tata Teknik Pentas pertemuan ketiga. Sebelum kita lanjut ke materi, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu agar materi yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan ketiga ini, kita akan membahas KD 3.2 dan 4.2. 3.2 memahami berbagai konsep pertunjukan, 4.2 mempresentasikan berbagai konsep pertunjukan. Adapun indikator pencapaiannya, menjelaskan berbagai konsep pertunjukan, mencontohkan berbagai konsep pertunjukan, dan menyimpulkan berbagai konsep pertunjukan. Indikator 3.4, indikator 4.2, menentukan berbagai konsep pertunjukan, menggambarkan berbagai konsep pertunjukan, dan mengklasifikasi berbagai konsep pertunjukan. Di sini kita akan membahas konsep seni musik. Yang pertama adalah suara. Dalam konsep seni musik, suara yang dimaksud adalah suara yang menghasilkan melodi dan harmoni lewat sebuah karya musik. Suara atau disebut saja dengan nyanyian yang ditampilkan baik solo, satu orang, duet, dua orang, trio, tiga orang, kuartet, empat orang, ataupun paduan suara yang lebih dari 12 orang. Suara manusia yaitu pria dan wanita masing-masing memiliki 3 jenis suara. Yang kedua ada tangga nada. Konsep seni musik yang kedua adalah tangga nada yang didefinisikan sebagai suatu susunan nada atau tingkatan bunyi. Umumnya tangga nada ini berisi 7 nada yaitu do, re, mi, fa, sol, la, dan si. Oke, lanjut. Yang ketiga ada durasi. Menurut Galetis, durasi berhubungan dengan panjang pendek nada dan tanda istirahat dalam suatu karya musik. Di dalamnya termasuk beat atau ketukan, tanda birama, pulse, ritme, nilai not, tanda istirahat, dan tempo. Ada juga teknik pertunjukan musik. Nah, dalam pertunjukan musik ini ada hal-hal yang perlu dipersiapkan ya. Yang pertama itu karya musik apa yang akan dimainkan. Yang kedua, penempatan pemain di atas panggung atau blockingnya itu seperti apa. Setelah karya musiknya itu ditentukan apa saja yang akan dimainkan, setelah itu pemainnya di atas panggung blockingnya itu seperti apa, vokalisnya berada di mana, gitarisnya di mana, drummernya berada di mana, seperti itu. Yang ketiga, aspek psikologis para pemain selama pertunjukan. Jadi berhubungan dengan mental ini ya. Yang keempat, penguasaan pemain musik dan latihan. Sebelum menampilkan sebuah karya seni musik juga perlu adanya latihan. Karena semakin banyak pemain itu berlatih, maka akan semakin menguasai juga dalam permainan musiknya. Lanjut prosedur pertunjukan musik. Sebelum pelaksanaan kegiatan pagelaran, pentingnya adanya perencanaan sebagai pedoman yang dapat mengarahkan kepada pelaksana atau panitia agar dapat bekerja dengan tahap-tahap yang ditentukan. Adapun fungsi perencanaan dalam kegiatan pergelaran seni musik yaitu sebagai berikut. Yang pertama sebagai langkah awal yang dilakukan panitia, yang kedua sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan, yang ketiga sebagai kendali dalam menciptakan suasana kerja yang efektif dan efisien. Jadi ini perencanaan-perencanaan yang akan dilakukan sebelum diadakannya pagelaran musik ya. Saya ulangi, yang pertama, perencanaan ini dilakukan sebagai langkah awal yang dilakukan panitia, yang kedua sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan, yang ketiga sebagai kendali dalam menciptakan suasana kerja yang efektif dan efisien, yang keempat sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi kegiatan. Oke. Ini ada konsep di dalam pertunjukan musik. Yang pertama konsep audio performance, yang kedua konsep visual performance, dan yang ketiga adalah konsep audio visual performance. Untuk pertunjukan seni musik itu menggunakan konsep audio video performance ya.
Mengapa? Kira-kira kenapa harus ada audio dan harus ada videonya dalam pertunjukan musik? Ini jawabannya, karena visual yang menjadi backdrop akan disinkronkan dengan tempo. Oke, pertemuan kita kali ini sangat singkat. Terima kasih, tetap semangat belajar di rumah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.